Selamat pagi kepada Bapak Taufi selaku dosen literasi abad 21 dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Fasya Aura dan saya akan menjadi moderator untuk kelompok 6. Kelompok 6 yang beranggotakan ada Astrid Nur Ajijah, ada Salsabila Putri Mudia, Rahmanun Amalia, Eva Octavia, Weldy Marta Dinaka, Maya Destari, Anissa Nur Fitriani, Tesania Agnia, Risha Intan Latifa. Nah, di sini kelompok 6 akan membahas tentang literasi abad 21 dan entrepreneurship. Maka dari itu, untuk pemateri pertama saya persilakan. Nama saya Fasya Aura. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, dan saat ini istilahnya mulai digunakan banyak arti lebih luas. Dan literasi juga sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verba, yaitu yang pertama ada memahami, yang kedua ada melibati, yang ketiga ada menggunakan, yang keempat ada menganalisis, dan yang kelima ada mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi dan kemampuan yang lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan literasi anak di kelas. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya membaca pada anak. Untuk saat ini bisa dikatakan bahwa kesadaran siswa akan betapa pentingnya membaca semakin menurun. Contohnya saat mengerjakan soal cerita dengan kesulitan yang dialami siswa, yaitu sulitnya menemukan informasi penting yang terdapat di dalam soal, sehingga mereka tidak bisa menemukan cara penyelesaian atau solusi dari soal tersebut. Yang kedua, membudayakan kegiatan membaca di kelas dan sekolah. Kegiatan literasi ini cocok diterapkan saat pelajaran bahasa Indonesia, karena kompetensi dasar yang terdapat di dalam pelajaran bahasa Indonesia yaitu termasuk membaca dan menulis. Seluruh guru bisa saling bekerja sama dalam menerapkan pembelajaran berbasis literasi di sekolah. Dalam hal ini, guru menyajikan materi dengan secukupnya saja. Selanjutnya yang ketiga, membimbing anak melalui sebuah permainan literasi. Dalam hal ini Anda bisa mengajak dan membimbing siswa Anda untuk bermain susun balok alfabet, permainan membaca, mewarnai, menghitung, atau melakukan sebuah eksperimen sains sederhana. Yang keempat, mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan sekolah. Dalam meningkatkan literasi anak di kelas, peran perpustakaan sangat penting. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan menambah berbagai macam jenis koleksi buku, memperbaiki tatanan buku, dan dekorasi perpustakaan agar terlihat lebih rapi dan indah. Terima kasih. Saya Anissa Nur Fitriani dengan NPM 20506026. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu cara meningkatkan literasi anak di kelas. Yang kelima yaitu memberikan rewind pada siswa berupa buku. Di dalam kegiatan belajar, biasanya guru selalu akan memberikan rewind. Untuk saat ini, biasakan untuk memberi buku sebagai hadiah kepada mereka. Dengan begitu, secara tidak langsung kita memiliki inisiatif untuk mengajak siswa kita membaca buku. Lalu yang keenam yaitu membentuk komunitas membaca. Dengan adanya komunitas membaca, siswa bisa berkumpul dan berdiskusi dengan berbagai macam jenis buku yang telah mereka baca. Dengan komunitas ini akan sangat bermanfaat bagi siswa kita nantinya dalam mencari dan menemukan referensi buku bacaan bagus dan terbaru seputar buku yang mereka sukai. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang
cara meningkatkan literasi anak di kelas. Di sini yang ketujuh yaitu membiasakan siswa untuk menulis buku harian. Dengan membiasakan siswa untuk menulis dari hal kecil, contohnya dimulai dari menulis buku harian. Dengan mulai menulis buku harian, mereka akan semakin terampil dalam menumpahkan apa yang mereka rasakan dan merangkai kata yang terdapat di dalam pikirannya. Yang kedelapan yaitu ada mengadakan kegiatan membuat karya tulis. Dengan mengadakan beberapa macam kegiatan untuk membuat karya tulis di kelas atau di sekolah dapat membuat siswa yang awalnya tidak dapat menampilkan kemampuannya dalam bidang literasi di depan umum menjadi memiliki kemampuan untuk dapat menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya di depan umum. Selain itu, dengan cara ini juga dapat memancing dan memotivasi siswa lainnya untuk melakukan kegiatan yang sama seperti menulis puisi, membaca puisi, dan kegiatan literasi lainnya. Terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi Martandika. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya literasi abad 21. Literasi pada awalnya dimaknai keberaksaraan dan selanjutnya dimaknai melek atau keterpahaman. Pada langkah awal, melek baca dan tulis ditekankan karena kedua keterampilan berbahasa ini merupakan dasar bagi pengembangan keterampilan berbahasa lain. Literasi digital tersebut menjadi semakin penting di dalam abad ke-21 mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Melalui literasi digital ini, mahasiswa akan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berpikir, belajar, berkomunikasi, bekerja sama, serta berkarya. Selanjutnya, kemampuan literasi digital yang dimiliki mahasiswa dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, tempat kerja, serta lingkungan lainnya. Melalui literasi digital ini, seseorang dapat mengakses informasi secara efektif dan efisien, melakukan penilaian terhadap informasi secara kritis, serta menggunakan informasi tersebut secara lebih bermanfaat. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi yang harus dipahami pada abad 21. Yang pertama adalah literasi media. Media berfungsi untuk mempermudah siswa dalam mengikuti pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan media dalam pembelajaran terutama untuk menjelaskan berbagai peristiwa yang tidak mungkin untuk diamati secara langsung. Pemanfaatan media dalam pembelajaran menjadi sangat penting terutama untuk menggali berbagai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa, seperti kemampuan mengamati, kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi, kemampuan menentukan letak suatu objek, peristiwa, atau hal lainnya. Yang kedua adalah literasi informasi. Literasi informasi menguraikan bahwa siswa yang memiliki literasi informasi akan dapat mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan akan informasi, mencari informasi, mengevaluasi informasi, mengatur informasi, dan mengkomunikasikan informasi sedemikian rupa untuk menjawab dan mengatasi berbagai kebutuhan yang dihadapi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada literasi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama ada literasi baca dan tulis, yaitu mengatur informasi dan mengkomunikasikan informasi sedemikian rupa untuk menjawab dan mengatasi berbagai kebutuhan yang dihadapi. Yang kedua ada literasi numerasi, yaitu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga ada literasi sains, yaitu pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rishandra Latifah. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai literasi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Selanjutnya, yang keempat ada literasi digital, adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menentukan
mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Lalu yang kelima, ada literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, dan memotivasi pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada literasi budaya. Adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Mudia sebagai pemateri ke-10 atau pemateri terakhir. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Gerakan Literasi Nasional atau disingkat GLN. Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat sinergi antar unit, utama pelaku gerakan literasi, dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuh kembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, gerakan ini dilatar belakangi oleh hasil-hasil survei tentang keberliterasian dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia yang tidak memuaskan. Fokus utama GLN ada 6 aspek literasi dasar. Yang pertama, baca tulis, yang kedua numerasi, yang ketiga sains, yang keempat finansial, yang kelima digital, dan yang terakhir budaya dan kewargaan. Pelaksanaannya berlangsung secara simultan pada 3 ranah pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, melalui program yang dikenal sebagai Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 6 dan di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Mengikuti perkembangannya, literasi selalu berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verba, yaitu ada memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Cara yang bisa kita terapkan di dalam kelas untuk meningkatkan literasi anak adalah menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya membaca pada anak, membudayakan kegiatan membaca di kelas dan sekolah, membimbing anak melalui sebuah permainan literasi, mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan sekolah, memberikan reward pada siswa berupa buku, membentuk komunitas membaca, membiasakan siswa untuk menulis buku harian, dan mengadakan kegiatan membuat karya tulis. Mungkin sekian yang bisa saya dan kelompok saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.